Assalamualaikum teman-teman. Hari ini ada mood konten. Selamat pagi from Hong Kong. Thank you sudah subscribe saya. Thank you sudah support saya yang luar biasa. Hari ini ada Cece di depanku. Dianya tanya 2 kali putus. Kalau di atas 2 set pernah putus sebelumnya terus putus lagi, itu kemungkinan bisa turun tuh sedikit sayang. Jadinya aku daripada kamu nanti sakit hati. Siapa namanya? Mbak Jenengan itu. Ayu. Terus kemarin tuh saya ceritanya, anakku juga tidak tak terima karena daripada hubungan kita ibu dan anak jadi nggak bahagia. Dia putus 2 kali emang nggak tak tompo. Takutnya mengecewakan, ngerti nggak? Bukan karena anu ngopi ya sayang. Teman-teman, sebisa mungkin kerja semaksimal mungkin. Ayo bertahan ya nak, apapun yang terjadi ya harus terjadi. Terus namanya kerja ini pasti gak enak lo pikiran, iya kan? Pasti gak enak. Hati pikiran pasti gak anu kan. Yang terberat apa yang membuat nggak mau bertahan itu apa yang terberat? Ya tambah hari tuh kayaknya majikan tambah ini gitu loh Miss, dalam kerjaan gitu, kayak kan tambah cece gitu. Kalau tambah cece itu malah kayak semakin. Oh, aku tahu yang kemarin berempat itu. Iya. Oh, itu kan sama Mbak iya, yang satunya itu kan serumah sama aku yang kemarin nah, dia kan 7 tahun sebelumnya. Iya. Nah, jenengan Makanya. setahun setengah, tapi yus gini loh Cek. Namanya kerja ikut orang terus bareng-bareng wong akeh iki memang gak enak. Tapi liburnya normal. Banyak problem lah. Liburnya normal. Kalau libur sih ya kita gantian gitu Miss, dari hari biasa dari Jumat, Sabtu, Minggu gitu, giliran setiap minggu gitu. Bertahan no, nanti kalau finish kontrak alon-alon tinggal berapa bulan sih? Aku bulan 12 finishnya. Bulan 12 saya ini bulan di tahun depan ya. Enggak, sekarang tahun gini. ini. Iya tahun Iya, ini iya, maksudnya kan the end of the year. Iya. Maksudnya gini loh nah. Yang wis kok jalani sama yang belum kok jalani sudah banyak yang sudah dijalani loh. Sekarang itu. Cuma secara performan kamunya gampang cari majikan. Cuman kalau nggak lulus yang tak pertimbangan gini, oke misalkan kamu tak terima, habis itu bisamu nggak turun kan saya mikir. Katanya bisa kok, ternyata nggak bisa, kamu nggak sakit hati sama saya, sakit pikiran. Saya pun lebih kecewa gitu loh. Sama diri sendiri bukan sama siapapun, paham nggak? Terus kadang-kadang misalnya kalian nggak memahami bahwa visa itu bukan wewenang saya gitu kan. Kalian tuh selalu bahasannya ini jenis gak niat meroses ngono. Sekarang logikanya saya ngasih majikan. Terus kalau nggak turun visa juga harus iniin ganti majikan gitu loh. Aku paham banyak. Ini juga lagi ada majikan banyak. Maksudnya paham sampai nggak kuat. Aku paham kalian nggak kuat, tapi saat nggak kuat-kuatnya nggak dipukul kan? Enggak sih. Makan dikasih kan? Makan enggak. Dari awal enggak. Dikasih uang makan? Enggak. Kamu nggak minta? Bukannya kita nggak minta, gimana ya Miss, majikannya ini apa ngasih uang belanja itu 200 $200. Itu jatah buat seminggu sayuran itu. Untuk Belum itu belum buat apa namanya ngasih makan anjingnya kan. Anjingnya kan 2, jadi itu ayamnya itu dia mintanya 2 bungkus. Nah sedangkan yang 1 bungkus itu harganya $60. Pengennya 2 bungkus itu $120, sisanya cuma $80. Dia itu pengen dalam waktu seminggu itu sayur ada, lauk ada buat dia. Sama sekali nggak mikirin lauk kita apa, makan kita ngomong apa. Kalian, ini duitnya nggak cukup nggak? Bukannya kita nggak ngomong Miss. Kalau misalkan kan ada Ceti yang satunya yang belanja. Itu 200 itu dia itu masih nanya, uang belanja kemarin masih ada kan? Sisaannya masih ada kan? Pernah ngomong nggak ada Miss. Marah-marahnya minta ampun. Emang beli apa aja? Uang 200 kayak itu beli apa aja? Makanya sekarang minta resit. 250, saya percaya nggak? 1 minggu Miss. Makan sehari 250. Apalagi di kos WB itu sehari bisa 400. 80 itu cuma sisa 80 itu buat 1 minggu. Itu sayurnya dari bahan-bahan masakannya buat dia lauknya. Kalau nggak ada sisa sama sekali itu dari belanjaan itu, entah sisaan $20 lah, 30.
cuma satu, terus sama ibunya. Kalau ibunya kan dia ke pasar apa sendiri pakai uang sendiri. Cuma dia satu orang itu, tapi satu orang itu Miss, kayak kita itu kayak ngurusin 10 orang lebih lah kalau ngomong. Satu orang itu berapa banyaknya Cece pun gak bakal ngatasi. Rumahnya berapa besar? Rumahnya itu ya cukup gede, lantai 3 ya Miss. Berapa ya? Ya 3 Rumah lantai lah iya, intinya. 3 lantai, Yang lupa dijaga aku. cuma si Uci sama Bobo. Anjingnya 2, kucingnya 3. Tapi luar biasa satu orang itu Miss. Aku dari pertama bukannya apa-apa, aku bertahan sampai setahun 3 bulan ini ya Miss. Aku dari awal masuk sebulan 2 bulan itu aku udah nggak kuat. Aku udah nangis terus tiap hari Miss. Aku pernah dijatuhin sama anjingnya, digeret sampai kepalaku berdarah, nabrak trotoar itu. Mataku gede, kemarin mataku ini baru dioperasi Enggak kecil lapor Miss. polisi, Ini ada fotonya Miss. Enggak lapor polisi, Pak? Ya bukannya diseret gimana? Seret anjing apa? Iya, diseret anjing. Maksudnya aku kan enggak diseret majikan. Enggak, aku kan istilahnya kan angon gitu lah Miss. Angon kan sehari 3 kali itu kan. Terus waktu itu kan anjingnya lepas lagi masih nakal-nakalnya lah. Kalau ngelihat anjing lain itu berontak gimana gitu, terus nggak kuat kan Miss. Terus pernah nabrak ini apa pembatas jalan itu, ini berdarah. Mungkin kena sarafnya apa gimana, jadi mataku gede bengkak gitu Miss. Ini kemarin itu bulan apa itu? Tapi diurus sama majikan. Pertamanya sih dia nggak mau Miss. Pertamanya malah ngomong sama agent, dia itu bawa penyakit sendiri, bukan akibat dari anjing saya yang jatohin. Ngomong sama agent ngomongnya gitu. Padahal dari awal dia tahu kepalaku berdarah sampai mataku bengkak gede itu dia tahu. Tapi pas dia ngeliat itu matamu kenapa gede kayak gitu, pas ujungnya ini gede banget ini Miss. Terus aku bilang yang kemarin dijatuhin sama anjingmu, kataku. Masa sampai sekarang kok nggak sembuh-sembuh? Ya nggak tahu, aku bilang. Terus ngomong sama agentnya kayak gitu, beda lagi. Terus kemarin kan ke dokter habis 1.000 berapa, aku bilang aku minta resitnya, katanya aku cuma bisa bayar 200 aja, selebihnya kamu. Terus aku udah ngasih resitnya, terus 1.000 berapa gitu Miss, tapi dia mau bayar gitu Miss, katanya mau ngurusin asuransiku. Kalau nggak mau ngurusin asuransiku dia nggak mau bayar, katanya gitu. Terus tapi catatanmu ya anu kan, gara-gara kamunya terus pernah putus 1 kali. Pernah putus 1 kali setahun, sekarang setahun susah loh saya. Setahun 2 bulan. Kamu pikirkan seandainya visamu nggak turun, apa yang kamu lakukan? Pertanyaanku itu, aku nggak takut nerima gitu loh. Bukan ini kan. Kita kan harus profesional, bisa apa enggak gitu loh. Tipis sekali anunya. Iya. Kok kamu tak terima terus visamu nggak turun, kan aku mateni rezeki ini ya kan? Ngerti maksudnya? Iya benar. Ndak ditabrak-tabrakin sampai 2 tahun. Terus nanti 3 bulan sebelumnya cari majikan baru. Terus tambah kesini itu Miss, kerjaan kayak bener-bener kayak nggak di luar nalar gitu Miss. Kita itu berempat kayak orang apa gitu tiap hari itu. Maksudnya makanan buat anjingnya itu ya Allah. Dia itu kan tambah Cece kan malah tambah ini Miss. Imajinasinya itu kayak kita itu kayak permainan dia gitu Miss. Ada permainan baru apa gitu. Mikirnya gitu Miss. Enggak kerja kan? Ya keluar sih, nggak tahu kerja apa nggak kerja, cuma kan itu kayak semacam punya ituan sendiri lah Miss, perusahaan sendiri. Jadi dia keluar juga ya semaunya dia gitu, bukan keluar kerja. Maksudnya gitu. Enggak, kadang-kadang kalau orang pekerja itu kan tahu hak-haknya pekerja enggak. Gitu. Mungkin dia nggak kerja gitu loh Mas. Enggak kerja sih, maksudnya ya dia sih tahu Miss hak kita apa, dia paham, cuma emang orangnya lah bobonya gitu. Diam aja. Ya malahan itu yang ibunya itu suka kasihan sama kita kalau dia ke pasar itu beliin kita lauk buat sehari 2 hari udah habis gitu. Udah habis itu udah nggak ada lagi. Ya kita bertahan kayak gini itu ya nggak tahu dari. Sudah ngomong sama agent kok? Itu agentnya juga kan takut banget nih sama majikanku. Takut karena diambil orang banyak. Takut banget. Aku karena masalah makanan, anakku nggak dikasih makan ya teriak-teriak. Karena apa, dia majikanku kan katanya dulu itu pernah mau ngancem reputasinya agent itu, jadi agent sama sekali nggak bisa berkutik, bener-bener
ituin majikanku banget. Dia itu suka sering nyari masalah di luar juga, Miss, sama orang-orang sekitar juga. Jangan kita yang sebagai pekerja di rumah gitu, Miss, kita nggak ada apa-apanya. Dia itu suka ini apa? Mungkin dia ngituin duitnya gitu ya, Miss ya. Menghamburkan duitnya. Maksudnya kan halah kecil lah berurusan sama orang-orang gitu maksudnya kan. Tapi seandainya, ini pertanyaanku, seandainya jenengan putus kontrak di situ, menurutmu yakin nggak akan turun visamu gitu kira-kira? Ya aku juga sebenarnya ini sih, Miss, apa sih, yakin gak yakin, maksudnya ya emang bener kata Miss Nita kan apa tipis gitu, Miss, apalagi aku kan belum pernah finish kan dulu. Gini loh, nek majikanmu mutus kamu itu sih ada kesempatan, tapi nek misalnya kamunya yang mutus itu kan tahu sendiri Hongkong sekarang nggak seperti dulu tuh. Padahal dia itu dari Desember kemarin dia itu udah ngancem-ngancem aku buat ini interminate aku, tapi sampai sekarang aku misalnya di interminate malah nggak apa-apa. Iya. Maksudnya kesempatanmu lebih ini karena bukan salahmu gitu. Tapi nek ngebreak ya ini kan gini aja, alon-alon tak biodata, nanti sambil cari yang pas di hatimu, terus sebisa mungkin nanti sampai finish gitu. Kalau misalkan ternyata di tengah jalan kamu di interminate kan bisa cari majikan. Jadi udah ada persiapan gitu ya, Miss ya. Aku piye karepmu maunya gimana? Iya, ya kayak gitu nggak apa-apa, Miss. Tapi aku nggak bisa janji dalam waktu kamu setahun putus. Aku takut kita jadi nanti jadi nggak bahagia, kesannya aku kerja aku nggak tepat gitu loh. Enggak, aku juga ya emang apa sih namanya, tahu sendiri kan, Miss, yang nentuin kan imigrasi gitu, bukan agent. Tapi persiapanmu seandainya nggak turun, kamu mau ngapain gitu kan, yang pasti nggak bisa balik sini kan kasihan gitu loh saya. Kalau bener-bener nggak bisa turun dari Indo pun diproses udah nggak bisa lagi. Kan memang ada prosesnya pulang Indo. Kamu tahu nggak kalau nge-break kontrak atau putus kontrak itu harus pulang Indo dan proses baru. Iya, maksudnya kalau misalkan udah di Indo gitu proses baru awal lagi tuh bener-bener udah nggak bisa masuk Hongkong lagi kalau bisa. Ya kita nggak Allahu alam ya, yang penting satu-satu dulu. Aku nggak berpikir sejauh itu ya. Pikiranku itu karena kamu putus satu kali terus putus lagi dalam jangka 2 tahun 2 kali gitu loh. Nah, jadi ini kerja gak usah dianggap berat amat gitu, yang penting setiap bulan gajian. Tidurmu jam berapa? Malah tambah banyak saja, malah tambah ini, Miss, jam 12, setengah 1, jam 1. Tidur bangunnya? Jam 8. Jam 8 ya oke sih. Anggap jam 12 sampai jam 8 ya 8 jam. 8 jam. Standar. Nah menurutku ya pas kayak Mbak yang kemarin itu, nggak usah nyebut merek ya. Itu artinya kalian tuh cilik gitu. Ngerti artinya cilik? Piye ya? Terlalu dibawa pikir gitu. Enggak, Miss, apa ya, jadi nih kita itu kalau misalkan dalam kerjaan, kalau misalkan wajar gitu ya, misalnya kita sih ya emang udah pengalaman di luar negeri gitu, Miss. Cuma kan yang kita jalanin sekarang itu kayak semacam tekanan batin gitu loh, Miss, gimana ya? Iya, menurutku kalian itu tipis semua hatinya gitu loh, gak tough gitu, gak strong gitu loh. Mbak Iko pun juga gampang nangis, gampang ini kan gitu loh. Kerja itu kerja, kita jalani semaksimal mungkin. Sudah maksimal sesuai dengan kewajiban kita ya sudah gitu loh. Jangan terus gini ibaratnya ya, kerja kan kita udah pakai tenaga, pikiran kita juga dicurahkan ke situ semua gitu loh. Kerja itu kerja sebatas tanggung jawab diselesaikan, sudah kerja maksimal sudah. Nek kok pikir ngendeng stres gitu. Maksudnya apa, semaksimal mungkinnya semampunya kita gitu ya, Miss. Bukan, maksudnya kan gini, oke lah, anggap kamu kerja kan dari jam 8, anggap jam 8 sampai jam 10 malam ya. Anggap ya sudah ngerjain kerjaanmu, yang penting misalkan kerjaanmu general housework terus dikerjain semuanya, ya sudah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nggak perlu majikan ngomong, majikan mungkin sifatnya memang seperti itu, nggak perlu kamu dia ngomong apa kamu masukkan di telinga, di otak, di hati, di pikiran, semuanya kan kamu sendiri yang remek gitu loh bahasa Jawanya, ya nggak? Kerja misalnya sudah mengerjakan nyapu, ngepel, resik-resik omah, ya wes sewajarnya sudah dikerjakan sudah, ya itu kerjaan saya gitu loh, sesuai kontrak kerja. Nggak kontrak nggak? Oh betul. Enggak, Miss. Lah ya. Aduh. Lah Mbak kemarin juga nggak bawa paspor, tak kasih kabar cari majikan tuh harus bawa paspor. Terus kenapa bukan nak saya mau ngecek paspormu enggak? Iya. Paling enggak, oh ya visamu habisnya kapan, ininya kapan. Iya, biar gitu jelas kan? Gitu ya, Miss. Sebetulnya menurutku itu gini,
Kerja itu kerja sebatas melakukan tanggung jawab kita, selebihnya kita kan punya on time ya, punya waktu diri sendiri, jangan terlalu stres gitu. Mungkin selalu ngomong, Miss Nita kan ngomong enak karena nggak jalani gitu, terus aku ibaratnya kan nasihati kalian gitu, nek kalian sendiri nggak bisa mengendalikan dirimu sendiri, yang susah kan dirimu sendiri. Paham nggak? Mungkin memang selalu ngomong Miss Nita kan nggak ngalami apa yang saya alami, kepedihan saya, keinian saya kan nggak tahu gitu. Iya bener, aku nggak tahu, tapi paling tidak buka hati pikiranmu, buka inimu, ojo terlalu iya sih, mendalam, ojo terlalu menjiwai peran, ngerti? Terus masalah makan itu diminta, nek misalnya kurang maaf, Miss Dedai, Nyonya, si Uce makannya kita kurang gitu ya ngomong, karena yang pasti itu ya, jadi masalah utama kita orang Indonesia di luar negeri itu masalah makan. Terus majikan kan nggak mau pengertian di masalah makan, selalu akan jadi masalah buat kita. Patadomnya di saya sih. Beliin jajan atau apa biar gak rewel. Podo ae meskipun ceceku sendiri jaga anak pun juga rewel ae yo. Ini kan, tapi nek misalnya gak mau maklumi ya repot. Gitu. Waduh, di sebelah kiri. Beliin jajan apa biar dia nggak rewel. Minta es krim kayaknya. Waduh, gitu loh. Saiki yang dipikirkan, amankan diri sendiri dengan jangan terlalu bicara nih ngomong ya. Jangan terlalu mentalmu itu ikut terganggu gitu loh, ngerti nggak? Biasanya majikan rada rewel kan kita secara mentality kan terganggu. Iya, benar. Mentalnya kita terganggu, jadi gini lah, aku sudah mengerjakan sebaik mungkin, terlepas majikan suka nggak suka itu kan hak majikan. Terus ojo stres-stres amat gitu teman-teman ya, ojo stres-stres amat naik kerja, soalnya gini, kita itu jauh dari keluarga, jauh dari kebahagiaan kita gitu loh, terus naik kerja kita nggak bahagia, nggak bisa enjoy kan repot. Nek menurutku ya, ndak jenengan, ndak mbak yang kemarin itu harus kerjasama, kalian semuanya harus kerjasama ya, kerja semaksimal mungkin, selebihnya majikan suka nggak suka ya biarin, kan majikan juga nggak selalu 24 jam sama kamu kan Pak, dia kan juga kerja toh. Maksudnya kan nggak kamu ini gini terus setiap saat kan nggak toh. Sebetulnya dia ada orang, aku nggak ngerti ya majikanmu seperti apa, intinya kan kita nggak bisa mengendalikan apa yang diinginkan majikan, tapi kita kan bisa kontrol diri kita sendiri. Paling enggak jangan terlalu berlebihan kepedihan yang mendalam ngono lho sayang, paham toh? Karena dengan kita mentalnya kita ngedrop kan judulnya. Iya. Kalau kalian ngedrop, pertama badanmu mesaknya sakit. Iya. Sakit pikiranmu, sakit hatimu, sakit jiwamu. Enjoy gitu kerja. Sampai kamu finish kontrak. Ayo tak biodata. Ayo teman-teman, thank you yang sudah ngikutin. Itu cerita kita hari ini ya.